Selamat pagi. Kali ini saya tengah berada di kawasan ekowisata Pantai Tiga Warna, tepatnya di Dusun Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Nah, di sini tuh terkenal banget karena warna pantainya itu memiliki 3 warna yang berbeda. Selain itu, ekosistemnya itu juga kaya banget. Tapi ternyata guys, kalian nggak bisa sembarangan loh untuk berwisata di sini. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita langsung ngobrol aja dengan Pak Saptoyo, salah satu inisiator dari Pantai Tiga Warna. Yuk ikutin kisahnya yuk. Akhirnya ya Pak, kita sampai di salah satu spot di kawasan konservasi Pantai Tiga Warna. Iya. Di sini kan jadi adem ya Pak ya kalau Iya. ngobrol-ngobrol ya. Mungkin lebih nyantai. Iya. Kita bisa langsung aja ya Pak, soalnya saya udah kepo banget deh. Iya, monggo Mbak Tari. Sebenarnya itu saya penasaran Pak, dengan sejarah terbentuknya konservasi Pantai Tiga Warna ini seperti apa sih Pak? Ya, tahun 1998 ya, kita ingat pada waktu itu ada kejadian reformasi ya, kemudian disusul dengan krisis moneter. Saya juga nggak tahu persis apa sebabnya. Saat itu masyarakat begitu beringas, mereka merusak semua hutan dialihfungsikan, termasuk hutan mangrove ya. Eksploitasi berlebihan ya Pak? Berlebihan. Ya? Tidak hanya di daratnya, tapi di laut juga begitu. Yang namanya pencarian ikan hias itu dengan potasium penangkapannya, yang itu bisa merusak terumbu karang yang ada di sini. Jadi kerusakan kita benar-benar menyeluruh pada waktu itu. Ya. Berarti memang sebelum itu memang rusak ya Pak ya? Iya, sebelumnya bagus. Sebelum 98 itu bagus. Iya. Sebelum 98 itu bagus. Ya, saat mulai 98 itu mulai terjadi perusahaan besar-besaran itu. Baru tahun 2005 itu kami mulai melakukan sebisanya. Jadi sudah terumbu karangnya rusak, ya kan, mangrove-nya dibabat habis, ya. Kemudian ini sudah dialihfungsikan jadi tambak gitu ya. Nah, tambaknya juga nggak produktif gitu. Terus kemudian yang hutan pantainya itu dibabat jadi lahan pertanian. Parah banget ya Pak? Iya. Baru tahun 2004-an itu kami merasakan ada beberapa masalah. Di antaranya itu di kampung bawah, ya ini ada kampung bawah, kampung atas yang sekarang disebut kampung langit itu ya. Iya. Di kampung bawah itu ketika musim hujan, air itu justru nggak ngalir. Ya, sementara di kampung atas kalau kemarau 1-2 bulan sudah rebutan air. Nah, coba kita tanya ke para pengelola air pada waktu itu, Mas kenapa sih kok airnya nggak ngalir gitu ya. Akhirnya beliau menjelaskan, Mas nggak berani mengalirkan karena mata airnya itu keluarnya lumpur gitu ya. Karena sudah terlalu sering ya? Iya, jadi itu akibat erosi. Ternyata lumpur itu adalah nimbun mata air itu, dan karena erosi dari penebangan hutan itu akhirnya air itu keluar lumpur kalau musim hujan. Nah, sementara yang di kampung atas begitu kemarau itu langsung kekurangan air. Ya, ini kan masalah lama yang di kampung atas itu. Kemudian yang di laut juga begitu. Di Tenggarai ada keragaman ikan karang itu mulai menurun drastis. Nah, dari masalah itu saya mencoba untuk mencari permasalahan, masalahnya ini apa gitu ya. Akhirnya ya kami mencoba berasumsi pada waktu itu ini jangan-jangan karena pengerusakan hutan pantai, hutan mangrove, juga terumbu karang ini yang berdampak negatif terhadap kehidupan itu. Pada lingkungan sekitar. Ya, itu. Lalu tahun 2005 saya mencoba memulai secara simpatisan ya, dengan keluarga, dengan teman dekat, dengan kerabat gitu ya. 2005 mulai kita lakukan pemulihan sebisa-bisanya sampai tahun 2011. Kita kerja simpatisan aja, siapa yang mau gitu ya, tanpa organisasi, tanpa program, tanpa apapun.
nanam gitu ya. Baru tahun 2012 itu apa yang kami lakukan ini direspon oleh Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten dan Provinsi Jawa Timur. Nah, dibentuklah kelompok yang pada waktu itu kelompoknya adalah kelompok masyarakat pengawas sumber daya kelautan. Nah, setelah dibentuk kelompok, dasar awalnya itu sudah punya semangat untuk memperbaiki, Mbak Taris ya. Ketika dibentuk kelompok, kita langsung larinya kenceng tuh, cus ya. Nah, karena lari kenceng banyak yang kaget tuh. Akhirnya ketika banyak yang kaget, timbullah satu masalah di tahun 2015 yang kami harus belajar lagi. Apa itu Pak masalahnya kalau boleh tahu? Ya, pada akhirnya pada waktu itu sampai ada ketersinggungan beberapa stakeholder lain lah. Stakeholder lain merasa tersinggung sampai terjadi saya dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya pada waktu itu. Ya, untung kami masih bisa di sana, proses mediasinya masih bisa bagus ya. Kami walaupun sempat menginap 2 malam 3 hari kalau nggak salah pada waktu itu kami menginap di sana. Tapi setelah dimediasi kami bisa keluar lagi. Wow, suka duka banget ya Pak sejak pembentukan ekowisata ini sendiri ya Pak ya. Nah, ngobrolin soal sejarah nih Pak, kalau saya pengen kilas balik lebih jauh lagi, kira-kira apa sih Pak makna filosofis dari Pantai Tiga Warna ini? Karena jujur saya kepo kenapa ya kok namanya ini Pantai Tiga Warna. Apakah ada maksud lain dari karena pantainya ada 3 warna ataukah ada yang lain, legenda masyarakat sekitar mungkin Pak? Iya. Ada ya Pak ya? Ya sebenarnya gini, dari makna alamnya itu sendiri ya, dari alamnya itu memang di pantai ini kan ada 3 warna air yang begitu garis pembatasnya kelihatan mencolok ya, masa terlihat ketika pada ketinggian tertentu ya. Itu 1 meter Mbak dari pohon itu 1 meter ketinggiannya, tapi kalau pencahayaannya bagus gitu ya, itu gradasi warnanya muncul sekali. Ada 3 gradasi warna. Itu yang pertama dari sisi bentuknya. Yang ketiga maknanya dari 3 warna itu sebenarnya hidup ini kita akan ada di 3 keberadaan. 3 fase. Ya, dalam kehidupan ini. Apa itu? Yang pertama adalah bagaimana kita sebagai manusia ini adalah satu keadaan, satu kondisi tersendiri. Ada alam semesta di luar diri manusia. Ya. Kemudian ada yang namanya Yang Maha Kuasa, apapun itu yang menyebutnya ya. Yang Maha Kuasa itu dengan berbagai sebutannya. Kan ada 3 komponen besar kehidupan. Ini yang harus berjalan harmonis dan manunggal. Merupakan satu keesaan. Ini yang harusnya sinergis dan balance, seimbang, selaras di 3 hal ini. Oke lah, kalau kita bicara Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kuasa sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan manusia maupun alam semesta yang ada di luar diri manusia. Alam semesta juga sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan manusia. Pertanyaannya adalah, manusianya apa yang diberikan untuk semuanya itu sebagai wujud syukurnya? Ya, harapannya ya kita mensyukuri semua anugerah Sang Maha Kuasa ini ya dengan merawat ya semua yang ada di luar diri kita, seperti kita merawat diri kita. Kalau kita tersakiti, ya jangan menyakiti apa yang di luar diri kita. Oke, luar biasa banget ya Pak makna filosofisnya. Nah Pak, tadi kita udah ngobrolin soal sejarah juga, makna filosofis juga, legenda juga, masyarakat sekitar. Nah, saya tuh juga penasaran Pak, kira-kira apa sih Pak alasan pribadi Bapak dan juga beserta tim yang lain ya, kenapa sih mau untuk membangun kawasan ini ya, ekoturism ini di kawasan Pantai Tiga Warna? Cinta kasih Mbak. Cinta kasih. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Pak maknanya bagaimana? Iya, cinta kasih itu gini ya. Bagaimana kami membangun semuanya ini atas dasar cinta. Karena apa? Ketika kami tidak berbuat melakukan itu, kerusakan ini akan berdampak buruk pada generasi kita selanjutnya. Jadinya kita masa mau jadi generasi yang mewariskan air mata terhadap generasi kita selanjutnya. Kan seharusnya mata air yang kita wariskan. Iya. Ya,
Ya, ketika kita melihat kerusakan yang seperti itu, prinsip saya ya, saya berbuat semampunya. Semampunya, semaksimal yang saya mampu, selebihnya ya biar alam semesta yang menyelaraskan. Oke. Baik-baik. Jadi itu Gitu ya Pak ya. ya alasannya ya. Cinta Iya. kasih tadi ya Iya. Pak. Nah, selanjutnya ya Pak, kira-kira dengan kondisi sosial dan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar, bagaimana sih Pak cara membangun kawasan ekoturism ini? Ya, kuncinya semuanya kita mulai dari diri kita sendiri, Mbak. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita harapkan, ya prosesnya harus kita mulai dari diri kita sendiri. Setelah kita mampu mengalahkan diri kita sendiri, setelah kita mampu meluruhkan ego kita sendiri, barulah vibrasinya ini menyebar ke anak, ke tetangga, kemudian ke teman-teman, ke lingkungan yang lebih besar. Oke. Jadi apapun kondisi sosial dan ekonominya, yang penting dari niat diri sendiri Niat dulu diri ya Pak sendiri, ya. Kalau kita mau merubah sesuatu, ya rubahlah diri kita sendiri sesuai dengan harapan apa yang kita tuju. Oke, oke. Nah, Iya. dalam rangka membangun potensi ekoturism yang ada di Pantai Tiga Warna ini, kira-kira itu apa aja sih Pak yang bisa dieksplor Pak? Yang Bapak bangun, yang mungkin berpotensi, itu apa aja selain terumbu karangnya Pak? Iya, di sini ada konservasi mangrove, Mbak. Oh, Ah, ya. Di bawah mangrove itu ada biota dan lain sebagainya ya. Nanti juga kalau memang diselaraskan tahun ini akan dibuka pusat restorasi dan edukasi mangrove. Oh, Ya. ya. Ya, pusat restorasi dan edukasi mangrove. Jadi di situ kita bisa belajar tentang ekosistem pesisir yang secara spesifik hutan pantai berdampingan dengan hutan mangrove, kemudian berdampingan dengan padang lamun, berdampingan dengan terumbu karang. Oh, untuk guide-nya ya masyarakat sekitar itu ya Pak? Masyarakat ya? sekitar. Oke, Iya. luar biasa Nah, sekali. masyarakat Berarti emang sekitar. saling bersinergi juga ya Pak, Desa Tambak Rejo ya? Iya, jadi gini harapannya alam ini bisa kita kembalikan lebih baik, tapi manusianya juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari nilai tambah di dalam ekoturism ini. Oke, luar biasa sekali Pak. Nah Pak, ngobrolin soal pengembangannya tadi ya, kira-kira strategi apa yang Bapak pilih dan teman-teman tim juga untuk bisa mengembangkan ekoturism di Pantai Tiga Warna ini Pak? Ya, kalau bicara strategi kita kembali kepada masalah dasar ya. Terutama yang kita tawarkan yang ada di sini adalah bagaimana kita membangun satu itu adalah ekosistemnya, Ekosistem. alamnya terbangun ya. Setelah alam terbangun, kemudian kita membangun kualitas sumber daya manusianya melalui perubahan pola pikir dan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Dengan sosialisasi ya itu berarti Iya, Pak ya? Oke. Terus kemudian kalau dua-duanya ini sudah seberapa perkembangannya, ini ekonominya akan mengikut. Ya, saya rasa ketika kita bicara sustainable, tiga hal dasar ini yang harus menjadi patron kita ya. Jadi ekologisnya menjadi lebih baik, nilai-nilai sosialnya lebih baik, maka ekonominya akan menjadi lebih baik. Itu ya, kita kembali ke situ. Masalah strateginya apa? Kami gini, kami tetap kalau bicara strategi adalah kolaborasi, Mbak. Kolaborasi. Jadi strategi kami tidak berkompetisi dengan siapapun, bahkan kami bertekad menghapus apa yang namanya kompetisi. Betul. Kami membangun kolaborasi. Maka kolaborasi yang perlu kita bangun bisa kita pecah. Kalau saya menyebutnya strategi hexahelix. Hexahelix. Iya. Apa tuh Pak? Mungkin bisa dijelasin nih untuk sobat wisata yang ada di rumah. Iya. Di mana kita berbagi peran di situ antara masyarakat, ya, Masyarakat. pemerintah, kemudian swasta yang di dalamnya juga banyak LSM maupun NGO ya. Kemudian pers, kemudian akademisi, terus kemudian legislatif. Oke, berarti berikut juga beberapa pilihan stakeholder yang memang Bapak pilih ya dalam Iya, strategi itu ya, dalam merealisasikan itu ya Pak? Iya, lah keenam-enamnya ini harus sinergi dan kolaborasi. Ya, kalau seberapa besar tahapannya, ya seberapa peran dari keenam stakeholder ini. Oke. Semakin peran stakeholder keenam ini optimal, maka semakin optimal lah pengembangan
CMC Tiga Warna sebagai satu ekowisata yang ada di Kabupaten Malang ini. Nah Pak, dari merealisasikan target tersebut tuh apakah masing-masing stakeholder yang sudah Bapak sebutkan tadi itu bisa berkolaborasi dengan baik Pak selama ini? Ya, menurut saya perjalanan selama ini baik Mbak Tari. Kalau sampai ke tahapan ini semuanya sudah menjalankan perannya masing-masing. Yes. Tapi masalah seoptimal apa, sampai ke tahapan apa, ini kan relatif. Iya, mau seberapa yang kita capai ya seperti itu, ada satu harga peran yang harus didorong sampai ke tahapan itu oleh masing-masing stakeholder. Iya. Nah, dengan sinergitas antar kelompok masyarakat, terus juga beberapa stakeholder tadi, kira-kira apa sih Pak target capaian dari ekoturism di Pantai Tiga Warna ini? Ya, kalau harapan ya, kalau bicara target kami mengalir aja deh. Oke. Dari flow ya Pak ya. Jadi harapannya adalah bagaimana ekosistem ini berlanjut, kemudian masyarakatnya memang ada perubahan pola pikir dan perilaku yang lebih baik, kualitas sumber daya manusianya dan perekonomiannya akan semakin membaik. Itu ya. Nah, secara spesifik hal ini akan kita pecah dalam beberapa kelompok permasalahan dan kelompok kegiatan ya. Di mana kegiatan turisme, kegiatan yang berupa jasa ekowisata yang sudah ada ini akan kita optimalkan. Setidaknya kita ya menjadi barometer ya, tolak ukur bagaimana roh-roh ekowisata itu bisa terwujudkan, terejawantahkan dan terlaksana di CMC Tiga Warna ini. Di mana roh ekowisata itu kan ini Mbak. Jadi bagaimana ada nilai-nilai konservasi, ada nilai-nilai edukasi, kemudian ada nilai-nilai pemberdayaan masyarakat, kemudian ada bisnis pariwisata itu sendiri yang tentunya bicara tentang juga profit kan. Harapannya 4 aspek itu bisa terlaksana dengan baik dan seimbang. Itu. Luar biasa banget Pak. Ya. Selain itu juga mungkin kunci utamanya juga bisa mensejahterakan masyarakat sekitar supaya gini, masyarakat itu punya rasa handarbeni, memiliki rasa memiliki terhadap keberadaan kawasan ini yang bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi kehidupan mereka secara langsung. Kalau manfaat ekologisnya kan nggak bisa dirasakan langsung tuh Mbak. Iya. Betul. Iya. Kenapa Pak manfaat ekologis itu tidak bisa kita rasakan secara langsung? Gini Mbak, yang pertama perubahan ekologi itu dampaknya panjang atau manfaatnya bisa kita rasakan dalam waktu yang panjang. Seperti contoh, hutan yang rusak, hutan yang hancur, ketika yang bagus itu kita hancurkan, maka dampak daripada kehancuran itu tidak setahun 2 tahun, tapi butuh waktu 5-10 tahun baru kita rasakan. Ketika ini kembali lagi pulih, gitu ya, pulih seperti semula gitu, manfaatnya juga tidak saat itu bisa dirasakan, itu secara lingkungan. Bisa dirasakannya adalah 5-10 tahun ke depan baru bisa dirasakan. Jadi itulah alam ya. Terus kemudian yang kedua, berbicara tentang manfaat langsung terhadap serapan karbon gitu. Kan masyarakat tidak semua ngerti itu. Yang penting aku ambekan, yang bendino ambekan, mau ambekanku sehat nggak sehat itu kan nggak penting gitu ya. Edukasi terkait itu ya Pak masih sangat jarang. Ya. Tapi kalau mereka belajar, saya yakin nanti dengan pergantian generasi dan pola pendidikan yang semakin maju, dunia informasi yang semakin maju, secara lambat laun nanti akan paham bahwa pentingnya hutan ini untuk menyerap karbon atau memberikan oksigen yang layak hirup terhadap kehidupan. Akhirnya sustainable living movement juga bisa dijalankan dengan baik ya Pak Ratino. Begitu harapan kita.
Luar biasa. Waduh, tapi emang luar biasa banget ya Pak, suka dukanya, lika-likunya dalam membangun kawasan ekoturism di Pantai Tiga Warna ini Iya, Pak. dari Tapi ngomong-ngomong ya Pak, tadi tuh saya sambil ngelirik kanan, ngelirik kiri, ternyata banyak juga ya Pak spot-spot instagramable ya kalau anak zaman sekarang tuh. Nah, mungkin Bapak bisa kasih rekomendasi untuk sobat wisata yang ada di rumah, kira-kira di Pantai Tiga Warna ini spot favoritnya Bapak itu ada di mana sih Pak, yang bisa ditunjukkan ke teman-teman pengunjung? Iya, kalau spot favorit saya itu semuanya favorit, tinggal maunya tamu bagaimana gitu Oh ya. iya iya. Ya, Iya. jadi kalau gini Mbak Taris, kalau katakan tamu yang ingin lihat underwater, Underwater. atau dengan snorkeling, dengan diving, Oh, memang gitu ada ya. fasilitas snorkeling dan diving ya Pak ya? Iya. Itu bisa di Pantai Tiga Warna ini. Nah, juga di samping itu kalau spot-spot foto banyak yang bagus lah. Oh, Ya, iya, di iya. sini. Salah satunya mungkin Pak bisa di... Itu di ujung itu, di Oh, batu oke. atas itu Oh, ini di biasanya jadi jembatan itu pilihannya ya, Pak, ya? tamu itu ya. Oke, Iya. ya luar biasa banget. Terus kemudian bagi tamu-tamu yang memang mau nyantai dengan melihat landscape sambil bermain kayak atau kano gitu ya. Nah, permainan itu ada di Pantai Gatra. Oh, ada di Pantai Gatra. Ada di Pantai Gatra. Kalau ingin yang lebih sunyi lagi ada di dalam hutan gitu ya. Dengan gubuk gitu ya. Nggak keganggu nih, nggak kelewatan banyak tamu nih. Ya. Tersembunyi banget. Itu ada di Pantai Celungup. Walaupun pantai terdepan di estuari Celungup itu sunyi. Jadi memang ada berapa wilayah konservasi Pak? Tadi ada Pantai Celungup, terus juga tadi ada Pantai Gatra. Iya. Berarti ada berapa wilayah di Pantai konservasi kecil-kecilnya ini? ada 6, Mbak. Oh, ada 6. Ada 6. Cilungup itu estuari, kemudian Gatra, ya toh. Kemudian Sapana, Mini, Batu Pecah ini masih kita simpen dulu. Ya, oke. yang 3 ini masih kita Dan simpen Pantai dulu. Tiga Warna ini menjadi salah satu destinasinya begitu ya Pak? Iya, tujuan Oke. akhir dari setiap kunjungan. Oke, keren Ya. banget. Tujuan pokok. Nah, ngomongin tentang sebuah destinasi wisata itu kan pasti membutuhkan yang namanya 3A ya Pak. Ya. Atraksi, amenitas, dan juga aksesibilitas. Aksesibilitas. Nah, ngomongin soal amenitas nih Pak, kira-kira apa aja sih Pak fasilitas umum yang bisa pengunjung rasakan saat berkunjung ke sini? Ya, kalau amenitas yang ada itu ya sementara masih kamar mandi ya, kita nggak banyak amenitas ya. Kemudian ada warung makanan gitu ya, itu pun juga terbatas sekali ya, karena kalau bicara amenitas yang penting amenitas pokok aja deh yang kita siapin, kamar mandi, apa toilet itu kan satu kebutuhan ya, tempat sholat Ya. gitu ya, itu kan Utamanya ya, Pak, ya? itu kan Prepare. yang pokok aja. Ya, prepare. Kalau yang lebih-lebih ya kita harus menghitung kalkulasinya dulu. Jadi kalkulasi kerugian valuasi alamnya, apakah ini sudah menjadi kebutuhan atau belum, itu memang harus kita dalami dulu. Untuk ada minimal untuk minum sudah tersedia kalau haus ya, sudah ada itu warung-warung, itu pun walaupun halnya satu ya itu ya, tapi minimal ada. Di Gatra juga satu tapi ada gitu. Iya, iya, iya. Nah, karena ini kan merupakan kawasan ekowisata ya Pak, apakah rata-rata pengunjungnya itu juga memiliki minat dan tipe-tipe tertentu ya Pak ya? Apakah ini termasuk wisata minat khusus atau bagaimana Pak? Ya, kalau menurut saya ya minat khusus. Minat khusus. Karena kesini itu kan beda dengan ke pantai-pantai yang lain ya Mbak. Apa tuh yang membedakan Pak? Yang pertama aksesnya jauh. Aksesibilitasnya Harus Pak? ya, aksesnya jauh, harus ditempuh jalan kaki. Ya, kita kan sekarang lagi orang males-malesan tuh kalau jalan Tapi kaki. pastinya kalau beberapa tipe pengunjung tertentu itu memacu adrenalin Iya, ya Pak ya? tapi ada yang memang segmen tertentu memang menyukai itu gitu Oke. ya. Terus kemudian ada pembatasan. Masing-masing titik itu ada kuotanya dan itu sudah dasarnya adalah penelitian riset ya. Sudah ada teori yang menetapkan kuota itu. Kemudian harus reservasi. Reservasi terlebih dahulu ya Terlebih Pak dahulu. ya? Ke Pantai Tiga Warna ini Mbak harus reserve dulu karena pantai ini sangat terbatas. Jadi di sini hanya dibatasi 100 orang dan dibatasi 2 jam, tidak boleh lebih dari 2 jam. Oh, jadi begitu ya Pak rata-rata pengunjung setiap Iya. harinya ya? Jadi yang ikut jam pertama nanti 2 jam lagi mereka harus keluar, diisi yang ngantri lagi masuk. Oh, Nah, oke. gitu. Dan Tapi setiap harinya rame ya Pak ya? ya bisa paling rame Mbak itu 100 kali 4 di sini. Jadi 4 rate, 4 angkatan, 4 Iya. masuk itu maksimal ya, Iya. kali 100 orang.
ya. 400 itu sudah maksimal. Tapi kalau air itu surutnya tengah hari sampai sore, ya kita harus potong di situ. Nanti kita infokan ke tamu kondisi surut, tidak dapat view yang terbaik gimana, masih mau masuk atau mau terima apa adanya. Kalau terima apa adanya ya monggo. Tapi kalau ingin yang terbaik ya bisa dipending kunjungannya. Jadi kuncinya kita komunikasi dengan baik dengan tamu. Oh, jadi gitu, Pak. Nah, selain ada pembatasan terkait pengunjung, apakah juga ada aturan-aturan tertentu, Pak? Ada, itu seperti itu. Checklist sampah masuk dan sampah keluar. Lalu kita ini ketat di situ ya. Prosesnya bagaimana, Pak? Nanti di pos 2 atau yang lewat sana, yang lewat jalur trekking, yang jalur perahu ada di pos pelayanan di pelabuhan. Itu nanti setiap tamu itu dicek barang bawaannya, Mbak. Di situ ada form. ada berapa pos, Pak? Kita ada 2 pos masuk sekarang, 2 pintu masuk ya, 2 pintu masuk, ya, pintu masuk yang jalur trekking sama jalur perahu. Lah, itu dicek Mbak, barang bawaannya dicek, semua ada form. Lah nanti dia pulang itu harus sama dengan yang dicek, tidak boleh ada yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal, itu tamu ada punishment. Punishment yang pertamanya, mereka harus kembali lagi ke dalam mencari sampahnya. Nah, kalau nggak ketemu, boleh ambil sampah laut yang non organik sebagai ganti. Ya toh. Kalau nggak menemukan itu semuanya, atau mereka nggak mau melakukan itu, kalau memang mereka mau melakukan pasti menemukan deh. Ya. Tapi kalau memang mereka tidak mau melakukan itu, mereka bisa kita membantu disuruh orang dengan ongkos 100.000 satu item sampah yang hilang. Tapi itu memang menjadi salah satu cara dan strategi juga untuk menjaga lingkungan sekitar ini ya Pak ya? Iya. Jadi gini Mbak, bicara tentang kebersihan dan menjaga lingkungan, itu sebenarnya kita bisa lakukan dengan banyak cara. Tapi yang kita tanamkan di situ adalah rasa tanggung jawab, ya. Terhadap dampak atau sampah akibat kehidupan kita. Itu menjadi tanggung jawab personal kita. Kita tidak bisa limpahkan tanggung jawab ini kepada orang lain. Sebenarnya itu yang kita mau tanamkan kepada tamu-tamu kita, dan harapannya tidak hanya berlaku di CMC 3 Warna. Setelah keluar dari CMC 3 Warna, ada dimanapun dia berada, dia tetap bertanggung jawab dengan sampahnya sendiri. Iya, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, karena kita sudah bermasalah juga dengan sampah. Nah, kira-kira ya Pak, pernah nggak ada kejadian kayak gitu Pak? Jadi ada orang yang membuang sampah sembarangan mungkin, atau lupa sampahnya tidak dibawa pulang kembali, itu gimana Pak? Sering Mbak. Oh sering ya Pak ya? Iya, sering terjadi seperti itu. Tapi kalau sampai perjalanan ini, kita pernah juga ditawar gitu ya. Ditawar itu memang ini adalah kelihatannya orang kaya ya, daripada dia masuk, dia memilih membayar. Tapi kita coba edukasi. Ya, permasalahannya itu bukan soal bayar dibayar Pak, Bu. Tapi ini adalah soal rasa tanggung jawab, dan kita belajar dari hal kecil. Ya, puji syukur sampai hari ini kami tidak pernah menerima uang denda. Tamu masih berkenan untuk mencari gantinya. Nah, tapi kalau yang hilang itu sering. Ya semoga bisa jadi itu ya Pak, edukasi juga buat sobat wisata yang ada di rumah, mungkin yang mau main ke Pantai 3 Warna juga bisa bertanggung jawab untuk bisa membawa sampahnya itu ya Pak. Iya, dan itu nanti dilanjutin deh dimanapun dia berada. Harapannya begitu ya, tidak hanya ke sini. Ya. Nah Pak, saya juga penasaran nih terkait income yang ada di Pantai 3 Warna ini dan kawasan konservasi yang lainnya itu apakah juga berdampak pada, atau mungkin memberikan sumbangsi pada pendapatan desa gitu Pak, atau bagaimana? Oh iya, iya Mbak. Jadi kita sudah ada mekanisme, kita ada kesepakatan ya. Jadi dari semua tiket itu kita ke desa itu biasanya 10%. Nah, itu masuk ke desa, pendapatan desa. Terus kemudian yang masuk ke kabupaten itu 20% untuk tiket masuk untuk ke kabupaten. Terus untuk parkir itu 30%. Itu dari total yang masuk. Jadi
Dampaknya juga ke pendapatan desa, ke pendapatan kabupaten, walaupun kecil ya, kita nggak besar gitu ya. Kalau jumlah pastinya nanti bisa dicek di buku. Harus buka buku dulu ya. Iya. Tapi rata-rata seperti itu ya Pak Iya. ya untuk persenannya. Oke. Nah Pak, kira-kira dalam mengembangkan kawasan ekowisata di Pantai Tiga Warna ini tuh kira-kira ada dampak negatifnya nggak Pak? Atau mungkin dampak positifnya yang dirasakan masyarakat sekitar gitu? Karena kan ini mengelola yang namanya biodiversity ya Pak. Di sini banyak ekosistemnya, terus banyak biota-biotanya gitu. Jadi gini Mbak, kalau dampak negatif positif itu pasti ada ya. Jadi ada. Kalau positifnya jelas ada lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, ekosistem lapangan semakin pekerjaan. terbaik, terus kemudian yang namanya orang datang banyak, itu pasti putaran ekonomi akan lebih besar, ya, karena di sini itu daerah produksi ikan, jadi banyak nelayan yang produksi ikan. Lah ikan eceran ini jadi laris karena tamu-tamu yang pulang dari kunjungan itu kan pasti ingin bawa ikan. Beli oleh-oleh ya Pak ya. Ya. Dampak negatif yang kita rasakan itu adalah ketika Sabtu Minggu, apalagi double weekend gitu ya, bersamaan dengan musim ikan, Mbak. Itu yang namanya jalan lintas sampai pelabuhan itu macet. Jadi karena aktivitas perikanan dan aktivitas pariwisata bersamaan, sedang jalannya cuma segitu. Iya. Itu macet. Aksesnya ya Pak ya. Jadi akses. Oke. Lah, otomatis kalau macet masyarakat kan terganggu itu. Gitu. Nah Pak, dalam meminimalisir segala dampak negatif yang ada ya Pak, kira-kira apa sih yang Bapak pilih pengelolaan manajemennya itu seperti apa? Kami ingin mengedepankan komunikasi ya. Komunikasi memanusiakan manusia siapapun itu. Maksudnya bagaimana tuh Pak? Ya ngajeni lian. Ya bagaimanapun mana pihak-pihak yang memang merasa dirugikan terganggu dengan aktivitas kita, ya kita coba datang baik-baik, kita mohon maaf. Ya, kemudian kita juga bicarakan. Kalau manajemen pengelolaan wisatanya sendiri bagaimana Pak? Kita di manajemen pengelolaan wisatanya sendiri itu ada yayasan, Mbak. Oh, Jadi yayasan, jadi CMC Tiga Warna ini ada Yayasan Bakti Alam Sendang Biru. Itu sebagai rumah bersama dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Sendang Biru yang beraktivitas langsung. Di antaranya ada Pok Darwis di dalamnya ya. Kemudian ada KTH, kelompok tani hutan, ada Pok Maswas. Ya, 3 kelompok ini sepakat bikin rumah bareng Yayasan Bakti Alam Sendang Biru itu. Nah, akhirnya itu ya Pak solusi untuk mengelola kawasan ini ya. Iya, Pak, ya? supaya tersinergi, Mbak. Selaras itu tadi ya Pak ya. Kolaborasi. Nah Pak, beberapa tahun belakangan ini kan kita juga merasakan yang namanya pandemi COVID-19 ya Pak ya. Kira-kira apakah itu berdampak ya Pak dengan pengembangan dan juga mungkin pengelolaan, terus juga mungkin rata-rata pengunjung dalam kawasan CMC ini Pak? Sangat berdampak. Sangat ya, berdampak. Iya. Ya, Itu gimana Pak? Jadi gini ya, terutama kita ini kan rezekinya kalau ketemu orang. Iya betul. Pengunjung ya Pak Iya, ya. ketemu tamu. Ya, kita nggak boleh ketemu tamu, otomatis di situ sudah dari sisi pendapatan nol ya. Nah, kita nggak ada pendapatan. Selama berapa bulan itu Pak? Sempat vakum ya berarti ya? Sempat vakum, sempat vakum. Terus apalagi kita ini kan minat khusus ya Mbak. Iya. Jadi minat khusus ini memang tidak bisa serta-merta ketika dibuka langsung rek orang datang gitu. Kita mesti banyak sosialisasi ke jaringan dulu. Iya, betul. Kemudian setelah jaringan sosialisasi, baru jaringan ini kan menginformasikan kepada user, kepada tamu lah. Baru tamu menata pola perjalanannya. Ya, ini kan butuh waktu ya. Itu. Terus yang kedua, kita kan banyak ekosistem yang harus dijaga 24 jam. Jadi ketika pandemi itu kita ada 8 pos, 8 titik yang penjagaan 24 jam. Bayangkan 8 titik itu kalau kita bikin 2 shift aja, masing-masing shift 1 orang kita irit. Itu kan butuh 16 orang setiap hari untuk jaga. Ya. Sementara mereka kan juga ketika jaga kan juga harus berpikir tentang
biaya mereka, Iya. kompensasinya. Roda perputaran ekonominya mandek jegrek ya Pak Mandek, berarti waktu itu ya? mandek ya, mandek. Jadi ya itu adalah beban yang sangat berat dan untungnya CMC ini dibangun atas dasar gotong royong warga. Kalau seandainya ini dibangun kami ini swasta murni sudah bubar itu Mbak kena pandemi kami. Iya. Ya, sudah bubar. Iya, akhirnya langkah apa Pak yang diambil Pak? Karena warga akhirnya kan kita nggak punya tanggung jawab gaji mereka. Iya. Nah, karena ini kesepakatan gotong royong. Oke. Cuman kita tata. Yang tadinya tani kembali lagi tani, yang tadinya melaut kembali lagi melaut gitu ya, ke pekerjaan awal, yang tadinya nukang kembali lagi buru nukang kan gitu ya. Iya. Nah, cuman penjagaan ini kita dengan sistem piket yang 16 orang itu kan bisa bergilir dari Berarti Sumatera. masyarakat sekitar memang sudah kompak ya Pak ya dan punya Iya. tujuan untuk menjaga ekosistem ini ya Pak. Iya, ya? ya sebagian kecil ya, sebagian kecil. Itu kompak, akhirnya bergilir. Lah, ketika bergilir kita itu tidak menggaji mereka juga. Kita hanya mengganti ongkos bensin mereka dan ongkos makannya pada waktu itu per hari itu 30.000 Mbak. Oh ya ampun, iya Pak. Jadi di tengah pandemi mereka pun, ya saya bangga dengan masyarakat karena di tengah pandemi itu mereka masih mampu bersosial. Iya. Dengan menjaga itu dengan HR 30.000 loh Mbak. Iya. Hitung bensinnya, kemudian bekalnya dia dalam sehari. Ya kan nggak cukup sebenarnya 30.000. Berarti memang benar Bapak yang pertama itu memang harus mindset itu ya Pak. Iya. Iya. Mindset dari orang-orangnya. Iya. Pas nanti juga akhirnya jalan ya Pak ya jalan. sampai sekarang ya. Alhamdulillah sekarang juga udah mulai normal. Sudah jadinya mulai normal. Pengunjung juga udah normal ya Pak Belum. sekarang? Kalau di kita ini masih 30% 30%. sekarang. Nah, dari sebelum pandemi. Oke, Ya. tapi ada perkembangan ya Pak ya? Sudah ada perkembangan. Oke. Nah, berbicara terkait perkembangan itu tadi Pak, kira-kira ada nggak sih Pak capaian prestasi yang diraih dari kawasan ekowisata khususnya di Pantai Tiga Warna ini? Oh ya, kita membagi itu capaiannya itu di 3 hal ya. Ya, dari sisi ekologisnya, dari sisi alamnya, kita sudah bisa merehabilitasi 77,7 hektar hutan mangrove ya. Itu yang dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. Kemudian 29 hektar itu hutan pantai. Dan ini prosesnya tidak mudah Mbak. Tidak serta-merta kita harus bisa merehabilitasi, menanam sewaktu-waktu. Kita harus berurusan tentang lahan dulu. Jadi karena lahan ini sudah dikuasai oleh orang per orang, ya kita harus mengganti garap. Kadang-kadang gini, kejadiannya, oh mereka memang sudah punya garapan yang lain, mereka nggak bisa ngurus garapan ini, akhirnya dia minta ganti garap ke kita. Mas gantenono wae lah garapanku. Kita ganti baru kita rehab. Jadi kasusnya begitu. Sehingga ini tidak bisa juga berjalan cepat. Kita harus perlahan-lahan karena ini juga terkait dengan kehidupan masyarakat yang di sisi yang lain. Itu 29 hektar. Terus kemudian dari sisi sosial. Dari sisi sosial minimal di sini sudah menjadi tempat belajar bagi 109 masyarakat lokal. Ya. Jadi belajar untuk memperhatikan alam, belajar untuk meningkatkan kualitas diri. Itu apakah dijadikan annual event, monthly event itu atau bagaimana Pak terkait yang itu tadi? Enggak, kita mengalir aja sesuai dengan kita prinsipnya gini. Kita prinsipnya yang penting kita bekerja. Kita bekerja, kita selesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah ada di hadapan kita. Ya. Itu secara gotong royong. Terus itu. Kemudian juga sertifikasi pemandu. Pemandu wisata ya pemandu Pak? wisata sudah banyak yang tersertifikasi. Terus pemandu diving gitu ya. Juga ini mulai menata teman-teman yang lagi seneng surfing. Iya. Iya. Kalau mungkin berbagai penghargaan gitu Pak juga ada ya Pak ya? Ya ada, tapi saya agak lupa itu penghargaan. Salah satunya itu kita pernah mendapatkan anugerah Pesona Indonesia. Pesona itu Indonesia. runner up Indonesia. Terus tahun berapa itu Pak kalau boleh tahu? 2016 atau 2015 tuh. Iya. Kemudian AWJ gitu ya.
itu tentang pariwisata. Terus kemudian tentang lingkungan juga Kalpataru itu ya. Terus kemudian untuk penghargaan terbesar kami adalah gini, ketika kami bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi generasi muda sebagai wahana untuk belajar bersama. Ini adalah penghargaan terbesar kami. Ya, berarti platform untuk belajar bersama itu ya Pak ya, mengedukasi masyarakat sekitar, khususnya tentang sustainability itu tadi ya Pak ya. Oke, luar biasa banget. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira apa plan Bapak dan juga tim terkait jangka pendek dan jangka panjang konservasi wilayah ini? Kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan, mengembalikan sabu hijau pantai, Mbak, dengan berbagai dinamika dan permasalahan yang ada. Kita masih tersisa di kawasan kita itu 96 hektar. 96 hektar kawasan yang sudah beralih fungsi atau sabuk yang seharusnya jadi sabuk hijau pantai, tapi sekarang masih menjadi lahan pertanian yang tidak ramah lingkungan. Nah, ini menjadi PR besar kita. Maka kita juga akan merilis, inilah masih mensinergikan antar stakeholder. Kita juga berencana kalau memang ini direstui oleh semua stakeholder, yang ada akan meluncurkan program donasi hutan. Donasi hutan ya Pak? Ya. Kira-kira akan jalan kapan tuh Pak? Akhir tahun. Akhir tahun ya Pak ya? Akhir tahun ini. Bersama dengan stakeholder yang sudah Bapak sebutkan tadi? Iya. Kan dapat restu beliau dulu mestinya. Karena Oke, berarti itu ya Pak terkait plan jangka panjangnya ya Pak ya? Oke, kalau plan jangka pendeknya mungkin Pak? Plan jangka pendeknya adalah pusat restorasi dan edukasi mangrove yang tahun ini akan kita buka. Oke, pastinya saya nanti akan nunggu ya Pak, saya nanti main-main ke sini lagi. Oke, terima kasih banyak Pak Saptoyo atas waktunya, ilmunya. Semoga juga sobat wisata yang tadi mendengar percakapan ini juga bisa tergerak hatinya untuk bisa bersama-sama bersinergi membangun sustainable living movement juga. Oh iya, pesan ya. Kami membangun ini semuanya juga donatur terbesarnya wisatawan loh, Mbak. Oh ya, wisatawan ya Pak. Jadi wisatawan yang datang ke sini itu secara tidak langsung mereka sudah berkontribusi untuk memulihkan ekosistem pesisir dan konservasi yang ada di Celungup Mangrove Conservation Tiga Warna ini. Waduh, berarti memang sangat berkesinambungan ya Pak antara wisatawan yang hadir dan juga stakeholder dan juga pastinya orang-orang yang mengelola di dalam sini ya Pak ya. Aduh Pak, nggak kerasa ya kita ngobrol-ngobrol kayak gini, ternyata udah lama juga ya Pak ya. Ya ampun, saya senang banget ngobrol dengan Pak Saptoyo. Terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga sobat wisata yang nanti nonton di rumah yang mau jalan-jalan ke Pantai Tiga Warna ini juga pastinya juga bisa teredukasi dengan baik ya Pak ya. Sekali lagi saya terima kasih banyak Pak. Terima kasih ilmunya. Sama-sama. Mungkin setelah ini kita bisa jalan-jalan lagi kali ya Pak ya. Kita jalan-jalan. Keren banget nih sobat wisata. Healing kita ya, healing ya. Healing banget ya, melepas penat ya dari hiruk pikuk kota. Sunyi, hijau. Nah kita ini sekarang lagi ada di mana sih Pak? Ini di Kondang Buntung atau di Pondok Waru lokalnya ya. Ini sebelahan dengan Pantai Gatra. Di situ Pantai Gatra. Ya, tempat ini yang rencananya kita akan pergunakan sebagai salah satu amenitas untuk pusat restorasi dan edukasi mangrove yang ada di Kondang Buntung yang mudah-mudahan bisa kita buka tahun ini. Amin amin. Jadi ini juga salah satu akses untuk menuju ke Pantai Gatra ya Pak? Betul. Jadi dari sana nanti akan ada pintu masuk tambah satu lagi yang namanya lewat tengah masyarakat yang ada di Kondang Buntung itu. Nah dari sana nanti tamu ke sini akan naik perahu dayung. Nah yang dayungin masyarakat supaya masyarakat yang sebelah sana juga kebagian manfaat gitu ya. Di sini bisa langsung ke Pantai Gatra. Lah tinggal pilihannya dari sini mau ke Pantai Gatra, mau jalan kaki atau mau nanti menyewa sepeda kebu.
sepeda ontel. Sepeda yang ontel lama ya? itu loh ya. Lucu banget. Sepeda kebo itu nanti di sini Wah, sampai keren ke banget sahabat Gatra. wisata. Ya. Iya. Wah, luar biasa. Kita lanjutin Pak perjalanan Yo, ya Pak ya. oke. Nah, sobat wisata, sekarang kita tengah berada di kawasan Pantai Gatra. Ya, Waduh, Gatra. keren banget nggak sih? Nah, Pak, saya juga penasaran nih terkait in terms-nya pengunjung di sini tuh apakah sama dengan yang tadi di pantai sebelumnya? Apakah juga harus ada reservasi khusus atau bagaimana, Pak? Sistemnya? Kalau di sini lebih longgar daripada Tiga Warna ya. Jadi karena satu ruangnya besar, Ya. terus kemudian daya tampungnya juga besar, Lebih besar. Terus kemudian di sini memang pantai tempat transit Oh, pantai transit. Ya. Transit menuju kemana tuh, Pak? ke Tiga Warna. Jadi kalau Tiga Warna lagi penuh, nunggunya tamu di sini. Oh, Nah, oke. kemudian begitu Tiga Warna mulai ada yang keluar, yang sini berangkat ngerol. gitu. Oh, jadi kayak switch gitu ya, Pak Ya. ya. Kalau di sini tetap bisa diving dan snorkeling juga nggak, Pak? Sebenarnya snorkeling sih bisa, tapi underwaternya kurang bagus. Oh, Jadi iya. masih kita Lebih berikan bagus yang di terbagus di Tiga Warna. Tiga warna ya, Tapi Pak. di sini landscape-nya bagus, bisa main kayak, ya, main kano, terus kemudian juga bisa surfing di sini. Oh, surfing. Ya, Karena surf. mungkin ombaknya jauh lebih itu ya, Pak ya. Ya, keras bisa. daripada- Ini tempat surfing untuk para surfer biasanya bersurfing di sini. Hmm. Nah. Halo sobat wisata, gimana? Seru banget gak sih? Tadi aku udah muterin Pantai Tiga Warna dan emang keren banget. Tadi aku juga udah ngobrol dengan Pak Saptoyo, salah satu inisiator dari Pantai Tiga Warna. Tadi tuh main-mainnya dapat, edukasinya dapat, dan juga bisa jadi inspirasi bersama untuk selalu menjaga lingkungan dimanapun kita berada. Pastinya juga jangan lupa untuk menerapkan Sustainable Living Movement ya. Dah, tunggu apa lagi nih? Kalian jangan lupa main-main ke Pantai Tiga Warna. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah!